Sampurasun Tribuners, bertemu bersama saya Daniel Andreanda Manik pada program Adikarya Parlemen. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang politisi dari Partai Amanat Nasional, yaitu Bapak Hasbuloh Rahmat, ya, yang sudah hadir di studio Tribun Jabar. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, Kang Daniel, alhamdulillah sehat ya. Oke, Ya, baik. Ini Pak di Jawa Barat nih, secara khususnya di kawasan Bandung Raya, ya, ya. Sudah hampir sebulan lebih mungkin ya Pak ya. ya, Ada darurat sampah lah, ada yang menyebutkan sebagai bencana, bencana alam atau bencana sampah dan ya, sebagainya yang berbau eh, tentang sampah, ya, ya, tentang sampah. Ada yang mengkritisi tentang eh, pendirian TPS-TPS di beberapa tempat, juga banyak yang mengkritisi, mulai dari pengamat dan politisi. Oke, baik Pak. Bagaimana sebenarnya Pak Hasbuloh nih sebagai anggota dewan melihat peristiwa ini yang sebenarnya pada puluhan tahun yang lalu sudah pernah ada terjadi, khususnya di TPA Sarimukti ini. Seperti apa, Pak? ya. Pertama tentu kita prihatin ya akan musibah TPA Sarimukti, karena kalau TPA itu terbakar itu memang apinya itu kan susah dipadamkan ya. Ya. Dan yang lebih bahaya itu kan November nanti kan musim hujan, di dalam sampah itu ada gas metal. Ya. Gas metal itu akan bisa meledak ketika ditambah dengan air ya, curah hujan. Nah, ini akhirnya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita, terutama di Bandung Raya, Ya. bahwa sesungguhnya tidak bisa lagi kita menjadikan TPA itu sebagai pembuangan akhir yang model lama gitu, model angkut buang uruk gitu kan. Ya. Sudah saatnya kita berpikir bahwa di TPA itu harus ada teknologi yang waste to energy lah gitu ya, seperti di Legok Nangka itu Pemprov Jabar membuat TPPS regional untuk Bandung Raya. Itu di Legok Nangka itu dengan waste to energy kita sudah ada pemenang kontrak ya dari Jepang, itu outputnya kan bisa kWh listrik gitu. Ya. Kalau yang di Lulut Nambo Citerep itu outputnya briquette buat blending batu bara. Di Cirebon kita ada yang ketiga dan keempat di Karawang Purwakarta. Kita bikin 4 TPPS regional Jawa Barat. Nah, kebanyakan TPA di Indonesia, termasuk kita di Jawa Barat, itu memang cuman hanya diangkut, dibuang, dan diuruk. Kasus Louis Gajah itu sebenarnya kan sudah potret jelas ya, bahwa model begitu itu kan menimbulkan musibah gitu. Sehingga begitu meledak, longsor dan Louis Gajah menjadi musibah nasional. Dan Bandung lautan sampah ketika itu. Nah, hari ini dengan kasus terbakarnya Sarimukti, menurut saya lebih dari 8.000 ton ya sampah yang masih berserakan di TPS-TPS. Hampir semua tempat pembuangan sampah sementara di Kota Bandung hari ini itu sudah Menggunung. menggunung. Ya. Dan itu bisa menimbulkan masalah baru lah ketika kelamaan sampah itu busuk dan mengeluarkan air lidi gitu. Ya. Dan menimbulkan bau busuk dan sebagainya. Tentu kita DPD Provinsi Jawa Barat mendorong kepada Dinas LH kita untuk menambah anggaran baik di perubahan APBD 2023 maupun APBD murni 2024 khusus penanggulangan Sarimukti, agar sampah-sampah yang numpuk berserakan di Kota Bandung ini bisa cepat terangkut di Sarimukti, karena ada di zona 1 yang masih belum terbakar habis, yang masih bisa dibuat pembuangan sampah ya sementara. Hikmah yang kedua menurut saya, sudah saatnya kita secara kolektif, stakeholder itu untuk sadar bahwa produksi sampah dari hulu terus kita kurangin sampai 50%. Ya. Jadi biasakan Anda dari rumah tangga itu memilah sampah, memilah yang plastik kardus juga dikaitkan dengan program bank sampah, yang kompos organik dibuat kompos maupun bikin magot ya, pakan Ya. ternak. Sehingga 50% kita berharap produksi sampah dari hulu itu bisa berkurang untuk memperpanjang usia TPA di hilir. Satu. Yang kedua, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua bahwa budaya perilaku masyarakat tentang tidak membuang sampah pada tempat itu kan masih sangat banyak.
saya menemukan orang berangkat kerja pagi gitu, selain dia mengemblok rangsel, Hmm. tapi ngemblok sampah juga. Ya. Dan itu bisa dilempar di mana saja, di kali, di pojok jalan, di pinggir jalan, di mana-mana. Nah, saya kira budaya seperti itu harus kita perangi lah, agar tidak menimbulkan masalah baru ya, banjir, penyakit, dan sebagainya. Nah, kita berharap memang seperti di Kabupaten Bandung sudah ada insinerator ya untuk mengunyah sampah gitu ya. Hmm. Dan menurut saya program ini harus kita galakkan di setiap kota kabupaten agar masing-masing bisa mengurangi volume sampah di masing-masing daerah. Kalau itu tidak dikurangin masing-masing volume sampah di daerah itu pasti akan menjadi masalah di hilir ya, di TPA-nya gitu Ya. ya. Nah, saya kira dengan musibah di Sarimukti ini kita banyak mendapat hikmahnya. Bagi saya tidak hanya urusan wajib itu pendidikan dan kesehatan, tapi persampahan menjadi urusan wajib di perkotaan. Oke. Karena kalau kita lihat sekarang ini di setiap pojok TPS sekarang sudah menumpuk sampah tidak terangkut. Nah, mudah-mudahan penanganan di Sarimukti cepat selesai, sampah yang berserakan di TPS bisa terangkut. Dan saya sebagai mantan ketua Pansus RT RW, Hmm. Sarimukti udah kita closing itu paling lama 3 tahun. Jadi sudah jalan setahun, berarti tinggal 2 tahun. Berarti 2 tahun ke depan itulah peluang Legok Nangka untuk dioperasionalkan. Harapan saya akhir 2025 TPPAS Legok Nangka itu bisa operasional, Sarimukti kita tutup total. Oke. Gitu. Baik, Pak, ini menarik, Pak. Eh, Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mewawancarai seorang penggiat lingkungan yang fokus pada eh, kondisi darurat sampah ini. Hmm. Nah, setelah adanya kejadian kebakaran di TPA Sarimukti, tentunya imbauan dari tingkat pemerintah di eksekutif itu sangat banyak nih. Ayo sekarang eh, pilih sampah dan sebagainya. Hmm. Tapi eh, apakah cukup hanya sebagai batas imbauan atau perlu nggak sih Pak dibuat aturan atau undang-undang khusus nih Pak? Kalau sampah yang tidak dipilah itu tidak akan diangkut. Ya, gini, eh, sampah itu kan produksinya kan sebagian besar dari rumah tangga ya, Hmm. selain dari pasar Iya. dan terminal. Tetapi untuk membuat regulasi itu kan masing-masing dia kan masuk dalam kewenangan kota kabupaten. Iya. Jadi umumnya contoh kalau di Kota Bandung itu harusnya Perda Kota Bandung Hmm. yang dibuat Iya. untuk mengatur masyarakat agar terbiasa memilah sampah dari rumah. Iya. Kalau tidak dipilah di depan rumahnya itu tidak diangkut. Iya. Nah, itu kan bisa saja punishment-nya Hmm. seperti itu. Tapi itu memang masing-masing kota kabupaten dia harus membuat regulasi. Nah, kita Pemprov Jabar ini kan memfasilitasi ya. Karena yang punya wilayah itu kan kota dan kabupaten. Iya. Yang punya tanahnya kota kabupaten, tapi kita bisa, contoh gini, kita bisa membuat investasi yang sangat besar membangun TPPAS regional Hmm. untuk menjawab problem persampahan di daerah. Khusus di Bandung Raya kita punya Legok Nangka, Iya. di Jabodetabek kita punya Lulut Nambo, di kawasan segitiga Rebana ya kita Hmm. punya di Cirebon, di kawasan Karawang Purwakarta kita punya satu lagi di Karawang Purwakarta. Nah, Pemprov Jabar menyiapkan pola investasi dan sistem penanggulangan sampah secara modern, waste to energy lah. Nah, tetapi yang punya aturan menurut saya kawan-kawan di kabupaten kota bisa melahirkan sebuah regulasi ya Iya. melalui perda maupun perwal atau keputusan bupati atau keputusan wali kota untuk bagaimana masyarakat disiplin. Tapi konsekuensinya menurut saya kabupaten kota yang mengeluarkan regulasi seperti itu dia wajib membangun fasilitas tempat pembuangan sampah yang representatif di masyarakat. Sehingga masyarakat ketika dilarang membuang sampah ke kali, dilarang membuang sampah di pinggir jalan, tapi tempat buang yang benar itu ada. Iya. Jangan sampai kita melarang masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat, tapi tempat pembuangan sampahnya tidak. Contoh, kan paling tidak mau warga di sekitar itu ketempatan TPS, Iya. tempat pembuangan sampah sementara. Betul. Tapi dengan konsep modern kan bisa dibuat portable, artinya TPS yang bunker, yang bisa ditarik 2 hari sekali dan dia tertutup. Tidak mesti harus dia terbuka kan. Artinya bagi saya ketika ada konsekuensi regulasi mengatur masyarakat, maka pemerintah juga harus menyiapkan dirinya juga. Sehingga dia paralel antara melarang orang tidak membuang sampah di sembarang tempat dengan tempat buang sampahnya memang tersedia. Oke. Kalau itu tidak tersedia, saya kira tetap di sembarang tempat orang buang sampah juga gitu kan. Nah, yang kedua menurut saya perlu kita galakkan
RT RW ya di lingkungan untuk menggali value dalam sampah ini. Ini sampah ini kan kalau diolah kan ada value ekonominya. Betul. Saya pernah datang ke salah satu kabupaten kota yang hasil sampah itu memproduksi pakan ternak, maggot. Maggot. Dan itu sederhana kok, nggak terlalu ada teknologi, cuman sampah kompos itu diurai gitu, maggotnya akan tumbuh, nanti dia panen, dia jual ke petani, ke peternak ya, peternak bebek segala macam, dan itu sebenarnya menghasilkan. Nah satu, yang kedua, sampah yang katakanlah plastik yang tidak terurai, itu juga bisa dikelola dalam kerajinan tangan, bisa menjadi nilai yang berharga. Sebenarnya sampah kalau kita lihat perspektif secara utuh, tidak hanya musibah yang kita dapat, tapi keberkahan juga dapat. Nah, tapi perlu skill di situ kan, Ya. perlu bimbingan dari pemerintah, perlu ada support lah, baik pemasaran maupun permodalan, sehingga mereka juga ketika mereka mengelola sampah di lingkungan kelurahan atau RW, pemerintah tidak tinggal diam, tapi mensupport, sehingga mereka juga punya tenaga gitu. Nah, bila perlu, mereka-mereka yang punya sampah itu, pemerintah juga bekerja sama dengan BUMD-nya untuk menjemput, gitu loh. Jangan sampai dia punya sampah produksi kardus sama plastik cuma 4 kilo, tapi dia harus ngongkos ojek jualnya ke depan. Dia potong ongkos ojek kan udah habis untungnya. Ya. Nah, hal-hal begitu harusnya kita yang jemput bola. Kayak jimpitan itu kan dulu kan ada zaman jimpitan, orang kan naruh beras cuma setengah kaleng gitu, tapi diambil. Nah, setengah kaleng satu rumah, kalau 200 rumah, Ya, betul. itu udah bisa sekampung nggak kelaparan kan, Iya. walaupun dia jimpitannya sedikit. Nah, itu saya kira pola kegotong royongan itu harus kita aktifkan untuk menanggulangi darurat sampah ini. Kalau enggak ini jadi musibah besar. Sarimukti itu kan selain kebakaran, itu kan sudah ada kebocoran lidinya, limbah. Itu kalau air lidinya itu masuk ke sumur warga, itu dihisap dan diminum, dimakan, itu satu ketika bisa menimbulkan kanker dan sebagainya kan. Nah, maka kita di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan tegas menyatakan bahwa Sarimukti tidak boleh dioperasionalkan 3 tahun ke depan, paling lama ya 3 tahun, dan pasca penutupan Sarimukti juga harus ada penanganan. Kalau enggak juga menimbulkan musibah juga bagi masyarakat sekitar. Jadi setelah ditutup juga harus ada penanggulangan untuk diolah gitu ya. Karena kan kalau model, kan rata-rata nih TPA ini di Indonesia ini ya, modelnya kan diuruk, diangkut, dibuang, diuruk gitu loh. Nah, urukan itu berlapis-lapis kan. Sarimukti itu sudah 15 meter lebih ya, ketinggian tumpukannya. Bayangkan 15 meter itu sudah berapa kapasitas gas metan di bawah itu yang mendam. Kena musim hujan dia turun, rembes ke gas metan bisa meledak. Kalau meledak kan bisa menimbulkan musibah yang lain lagi kan. Selain kebakaran juga musibah kemanusiaan. Iya. Nah, memang kita berharap sebelum turun musim hujan, tingkat penanggulangan kebakaran di Sarimukti harus sudah selesai. Jangan sampai masuk musim hujan masih belum selesai. Nah, itu bisa rawan seperti kasus Louis Gajah. Itu kan meledak gitu dan longsor, dan itu menjadi musibah nasional. Ya. Nah, ini Sarimukti juga menurut saya bibit bahan akan menjadi musibah juga udah mulai ada tanda-tandanya. Maka saya berharap kabupaten kota yang punya TPA untuk dipakai dulu sementara ini sebelum kita beresin masalah penanggulangan di Sarimukti. Yang kedua, saya tetap mendorong kepada Dinas LH kita di provinsi, Pemprov Jawa Barat terutama, untuk mendorong pelaksanaan pembangunan TPPS Legok Nangka. Karena Bandung Raya ini akan terjawab masalah sampah kalau TPPS Legok Nangka sudah jadi. Karena dia sampahnya menjadi sumber energi buat melahirkan energi listrik gitu loh. Energi listrik. Ya tidak ditumpuk diuruk lagi, tapi kan sudah ada residu memang. Tapi kan kita udah siapkan kolam-kolam IPAL AMDAL untuk mengelola residu itu dan tidak menjadi musibah pencemaran lingkungan. Dan residu itu juga akan ada ahli-ahlinya yang bisa Ya mengelola sudah kita masukkan dalam satu paket bagian itu ya, bahwa dari katakanlah sehari 2.000 ton itu 10 sampai 50% pasti akan sisa, residunya pasti ada. Selebihnya jadi energi. Nah, residu itu juga udah kita buat bak-bak penampungan IPAL AMDAL-nya untuk mengelola. Jadi saya kira memang tidak ada pilihan, pengelolaan sampah di TPA ke depan harus berbasis teknologi. Nggak bisa lagi dengan manual kayak zaman dulu ya. Kasus Louis Gajah, kasus Sarimukti, ini kan orang berapa puluh ton, berapa ribu ton pun masuk, cuman hanya ditumpuk. Tidak ada teknologi apapun yang dilakukan di tempat. Dan penumpukan itu, menurut saya, itu menghasilkan gas di bawah itu.
Nah, itu kalau meledak juga masalah baru gitu. Oke, Ya. baik. Pak, apakah eksekutif ya di tingkat-tingkat kota kabupaten ini banyak yang mengatakan kalau misalkan bupati dari Kabupaten Bandung Barat angkat tangan dan menyerahkan kepada provinsi dan provinsi menggelontorkan miliaran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Saribukti. Gimana pendapat Bapak, Pak? Ya, saya paham ya. Pertama, kawan-kawan di Bandung Raya terutama Ya, ya, kan kita udah keliling ya. Pada saat kita membuat perda tentang persampahan ini kan keliling membuat perjanjian kerjasama antar kabupaten kota. ya, Problem di kota kabupaten itu, pertama, armada truknya udah pada tua semua. oke. Yang kedua, luasan TPA mereka tuh nggak luas. Apalagi Cimahi kan kotanya kecil, sebagian besar kan udah kepake buat TNI. Jadi dia punya tempat pembuangan sampah kecil dan kalau itu tidak dibantu oleh Pemprov memang jadi masalah bagi jangankan Cimahi lah, Kota Bandung. Kota Bandung nanti dia punya TPA. Tapi tidak bisa TPA di Kota Bandung itu menjadi permanen model angkut buang dan uruk. Tapi mungkin bisa akan survive jika dia berbasis teknologi. Sehingga berapapun volume yang masuk ke TPA di Kota Bandung itu dihabisin dengan teknologi dan tidak menumpuk. Nah, tapi kan hampir semua kota Bandung, Cimahi, KBB, Kabupaten Bandung, ketika kita datang ke mereka, itu ngeluhnya memang ke unit armada mereka tuh sudah pada tua. Nah, sementara kita punya standar, jika Legok Nangka itu operasional, anggap aja akhir tahun 2025, maka kita punya standar truk sampah yang standar. Tidak boleh terbuka, dan dia harus kapasitasnya besar, karena itu kan nanjat ke Legok Nangka kan tanjatannya kan panjang ke atas itu. Mobilnya harus pres dan dia tidak boleh, maksudnya gini, tidak boleh sampah itu berceceran di jalan dan dia harus tertutup. Nah, konsekuensinya kan mau nggak mau, Pemprov Jawa Barat ketika Legok Nangka operasional harus ada subsidi bantuan dump truck yang model ini ke kota kabupaten yang akan membawa sampah. Karena kota kabupaten yang membuang sampah di Legok Nangka itu kan mereka bayar Tipimpi. Nah, sementara mereka kan nggak mungkin dong, terlalu besar belanja modal mereka, sudah bayar Tipimpi. Mereka harus mengadakan dump truck sendiri, yang dump trucknya harus memenuhi standar Pemprov. Standarnya. Bukan bak yang terbuka yang ditutup dengan jaring, bukan. Ya. Tapi dia tertutup semua. Nah, itu kan butuh anggaran. Nah, saya sebagai Komisi 4 dan kebetulan di Badan Anggaran memang akan mendorong Pemprov Jawa Barat untuk memberikan bantuan walaupun berkala ya. Ini Kabupaten A dibantu berapa unit dulu tahun ini, tahun depan berapa unit lagi. Nanti sampai satu ketika semua dump truck itu seragam sama, standar kesehatan di jalannya dan tidak ada yang mogok di jalan gitu karena usianya gitu. Sekarang kan baknya udah miring, udah keropos, air didinya jatuh berceceran. Itu buat saya tidak mencerminkan penanggulangan sampah secara modern karena kita punya standarisasi di TPPS yang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat itu akan memenuhi standar-standar yang lebih baik lah insya Allah, baik dari teknologi, terus maupun dari sisi pengangkutan, maupun pengelolaan. Kalau sekarang ini kan ya masih bagus walaupun kropos, baknya miring, masih bagus, dia masih jalan ngangkutin sampah dari TPS ke TPA. Bayangkan kalau nggak ada truk yang ngangkut sampah dari TPS ke TPA, itu kan jadi gunung, itu kan di pasar, pojok pasar jadi gunung sampah, dekat perumahan jadi gunung sampah. Itu saya kebetulan tinggal di Gateway, itu di depan Gateway itu kan sudah, kemarin saya lihat kira-kira 3 meter, sekarang udah 5 meter, udah hampir 6 meter. Yang Cicadas. Ya, Pasteur, Nah, ya. Dan saya tinggal nunggu aja, itu kalau sudah sampai 8 meter kan ngeri juga. ya. Kalau dia jatuh kan ke jalan itu kan. Jalan. Nah, ini berarti kan antara produksi sampah tidak berhenti dari rumah tangga, pengangkutannya juga terhambat kan. Ya. Terhambat baik masalah lahannya di Sarimukti belum aman, maupun unit armadanya juga akan mungkin kan tidak bisa kalau sehari kan 4 kali itu kan, dia mungkin harus 2 kali itu. Nah, ini buat saya penanggulangan sampah itu untuk di perkotaan harus prioritas, tidak hanya orang ngomongin pendidikan dan kesehatan. Menurut saya pesampahan juga menjadi penting untuk di perkotaan ya, karena kan perkotaan hampir relatif space ruang terbukanya kan tidak luas seperti kabupaten gitu. Oke, baik Pak. Mungkin banyak yang masih belum paham ya. Dampak dari sampah ini ternyata sangat sangat luas, Pak. Betul. Bahkan kesehatan, Ya. kesehatan itu bisa berdampak pada pendidikan seseorang. Nah, seperti itu. Apa sih Pak sebenarnya yang membuat orang seolah-olah tidak cukup nih peristiwa Lewi Gajah? Kenapa sih
kok masih belum belum semengerikan itu loh masalah sampah ini. Rasa-rasanya seperti itu. Ya, karena mereka tidak seperti berdampak seperti orang makan cabai rawit ya. Iya, Kalau orang gigit makan cabai rawit itu kan langsung terasa pedas pedas. saat itu. Dampak sampah ini kan tidak langsung instan. Iya. Tapi ketika air lidi masuk ke sumur, Mhm. terus dia mengkontaminasi air sumur dia dan dia minum tiap hari, itu mengendap di badannya, itu bisa jadi kanker. Ya mungkin tumbuhnya bisa beberapa tahun Berapa tahun kemudian. ya? Yang kedua, sampah yang terbakar, itu kan asapnya kan sama dengan racun sebenarnya Iya. kan. Dan itu bisa menimbulkan penyakit ispa gitu kan, Mhm. kalau itu tidak segera kita tangani secara benar gitu. Terus jangan lupa eh, sampah yang bau itu kan diminatin oleh para lalat gitu. Iya. Lalat yang hinggap di tempat sampah yang busuk itu masuk ke tempat nasi kita di dapur. Mhm. Itu juga bisa jadi penyakit. Kita kan bisa diare, bisa apa saja kan. Jadi sebenarnya kan yang kenapa ini dianggap tidak belum sadar menurut saya pertama mereka belum belum menyadari bahwa dampak itu sebenarnya ada walaupun dia jangka panjang. Pertama, yang kedua mereka belum menyadari tentang arti perilaku gitu. Perilaku Mhm. mereka selama ini sebenarnya salah gitu loh. Tidak memilah sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya, itu salah. Tapi kan tidak itu ada yang meluruskan, tidak ada yang membenarkan. Maka saya sepakat bahwa itu harus diluruskan dengan aturan, Mhm. bisa jadi outputnya adalah keluarkan aturan. Iya. Karena kalau tidak diatur masyarakat kayaknya nggak mau tertib kan gitu. Iya. Keluarkan aturan dalam bentuk perwal, dalam bentuk perda gitu. Mhm. Dilarang buang sampah yang tidak pada tempatnya. Iya. Tadi dengan catatan ketika pemerintah daerah mau mengeluarkan peraturan yang mengatur, ya dia harus juga membuat fasilitas sehingga dia paralel. Jangan sampai aturannya keluar, TPS-nya nggak ada gitu kan. Iya. Ya orang jadi buang sampahnya di pinggir jalan lagi gitu. Oke. Gitu. Oke, baik. Pak, kalau kita berbicara dengan pola perilaku ya masyarakat Ya, yang tinggal di rumah, perumahan, komplek perumahan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah itu mungkin di dalam komplek-komplek perumahan itu ada iuran untuk petugas kebersihan dan betul. sebagainya. Nah, bagaimana nih Pak untuk nasib dari saudara-saudara kita yang tinggalnya di pemukiman padat penduduk yang mungkin petugas kebersihan tidak sampai jangkauannya ke sana dan mungkin mereka tidak tidak memberikan iuran dan Ya, sebagainya. Seperti apa nih ya. Pak? Yang mereka itu cenderung yang membuang sampah ya kadang ke Dikali, ya, sungai ya ya betul. seperti itu. Seperti apa Pak? Ya memang kalau di perumahan kan relatif kan dikelola ya. Ya. Karena kan ada iuran sampah, ada iuran keamanan, Mm-mm. itu diatur oleh komplek perumahan dan itu relatif sampahnya diambil secara rutin Ya. oleh petugas itu. Nah, yang menjadi masalah itu kan di padat penduduk yang tidak ada yang mengelola sampah secara rutin dan tidak ada iuran. Itu memang akhirnya membuang sampahnya berserakan di mana-mana. Ya buat saya tentu ini salah satu PR besar kita untuk bagaimana menghilangkan kawasan pemukiman kumuh. Mm. Jadi kawasan pemukiman kumuh itu harus kita benahi lah, mulai dari sanitasinya, fasilitas infrastrukturnya, PJU-nya, rumahnya. Rumahnya harus sehat gitu kan. Nah, termasuk di situ harus ada TPS yang portable. Sehingga walaupun dia tidak ada yang mengelola, tapi pemerintah wajib hukumnya memberikan fasilitas tempat pembuangan sementara sampah yang sifatnya portable. Ya. Nah, kalau portable kan dia bisa buang tanpa iuran, tapi kan 2 hari sekali kan bisa ditarik tuh pakai kontainer, pakai dump truck gitu. Harus ada, karena kalau tidak, pasti dia akan mencari ruang kosong. Mau di kebun orang tanahnya nggak dihuni, mau Ya, di ya, ya. kali, ya dia cari ruang kosong. Karena dia juga risih. Dia juga risih rumahnya itu sampah itu berserakan. Mm. Nah, dia kumpulkan sampah di rumahnya, dia buang ke tempat orang lain. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah. Ya. Dia sendiri risih di rumahnya, tapi dia buat risih lebih besar lagi. Lingkungannya jadi lebih risih. Karena dia buang bisa di pojok di pojok jalan, Jalan. bisa di kali, di mana saja. Itu sama saja dia mengurai ancaman penyakit di lingkungan yang lebih besar. Nah, itu saya kira kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya saya kira harus kita galakkan lagi agar masyarakat juga bisa lebih tertib. Saya menyaksikan sendiri kok mereka berangkat setelah subuh itu naik motor, itu gembol sampah. Ya. Dan itu dibuang saat dia lihat sepi dia buang di pojok jalan, di kali gitu.
Nah, saya lihat memang Kota Bandung rata-rata kalinya kan dipagar sekarang kan. Iya. Dinding kalinya kan dipagar. Karena kalau dinding kali itu nggak dipagar tinggi sampai 3 Semakin meter, mudah, Pak. itu udah ngelempar sampah sambil jalan, Mas. Ya, Sambil berjalan dia lempar sampah. Tapi dia lupa. Ketika musim banjir itu akan musim hujan itu akan menimbulkan banjir bagi warga di hilir karena kan sampah itu menutupin aliran tutupin itu. alirannya. Ya, sebenarnya kan sudah banyak kan kasus musibah banjir ya kan, musibah longsor di Leuwi Gajah gitu kan. Iya. Menurut saya dengan musibah di Sarimukti ini cukuplah kita bercermin dari sejarah gitu ya. Mari kita rubah attitude kultur budaya kita dan kita coba menatap bahwa semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat stakeholder untuk menjadikan sampah ini menjadi masalah serius gitu. Oke. Tidak masalahnya dianggap cuman hanya kotoran gitu, Iya. tapi ini Bau, bau hanya gitu. bau, ya. Tapi ini berdampak besar gitu. Estetika kota juga jadi jelek. Setiap pojok sampah orang nggak melihat seninya gitu loh. Iya. Yang ada sampah gitu kan juga berdampak gitu. Oke, baik Pak. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke hal-hal 2024 nih Pak. Ya. Ya, satu pertanyaan lagi tentang sampah nih. Oke. Banyak pembenaran ya eh, dalam hal membakar sampah nih Pak. Yang saya bakar itu kan daun. Nah, seperti itu. Itu kan organik dan sebagainya nih. Gimana Pak? Kira-kira pesan yang bisa Bapak sampaikan nih kepada orang-orang yang mungkin masih sedikit keliru atau mungkin membuat pembenaran-pembenaran seperti itu Pak? Ya, yang sekarang perlu kita sadarin itu kualitas udara kita kan semakin jelek. Hmm. Jangan kita tambah lagi dengan polusi udara yang kita bikin sendiri gitu, dengan membakar sampah di lingkungan. Menurut saya kita harus berpikir bahwa zaman kita bisa menikmatin hutan, kita harus berpikir paling tidak zaman anak cucu kita juga sama, dia juga punya hak juga menikmatin udara segar di hutan itu. Tapi kalau hutannya gundul, orang buang sampah sembarangan, bakar sampah di mana-mana, polusi udara di mana-mana, maka dia juga mewariskan sebuah situasi yang tidak baik buat anak cucu dia juga kan. Nah, tentu bagi saya dengan semakin turunnya tingkat kualitas udara di kita, baik di Jakarta, Jabodetabek, termasuk mungkin di Bandung karena akibat polusi, ada kok teknologi yang mengelola sampah tanpa harus membakar gitu. Nah, menurut saya, kenapa tidak kita menciptakan teknologi ya, baik yang high teknologi maupun yang middle teknologi untuk mengelola sampah tanpa meracuni atau merusak lingkungan gitu loh. Ya. Saya kira kita harus berpikir kalau satu orang berpikir membakar 10 kilo gitu dan itu dibiarkan ada satu hari 100 orang membakar, berarti kan 10 kali 100 kilo, 1000 kilo, itu asapnya itu bisa kemana-mana gitu. Nah itu saya kira dia menyumbang juga polusi udara bagi anak cucu dia gitu loh. Nah menurut saya sekarang ini kita bisa mendorong sebuah teknologi yang tanpa harus membakar tapi sampah bisa habis itu. Bisa habis. Ya. Oke. Bahkan bernilai ya. Kayak di Lulut Nambo itu kita blending, kita jadikan briket, kita jual ke pabrik semen untuk blending batu bara kan. Yang di Legok Nangka kita akan jadikan dia sebagai sumber energi menghasilkan listrik, kita jual ke PLN. Berarti kan ada value kan di sampah itu kalau kita kelola secara benar gitu. Sisi ekonominya ada Pak ya? Ada ya. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi nih Pak, menjelang 2024 ya. Iya. Tribuners perlu ketahui bahwa Pak Hasbullah Rahmat ini merupakan anggota partai dari Partai Amanat Nasional Pak ya? Iya, Di Jawa Partai Barat. Nasional. Oke. Boleh bocorannya nggak sih Pak untuk di 2024 nih Pak Hasbullah ini? Kan saat ini di DPRD Provinsi Jawa Barat. Iya. Apakah akan tetap atau ke DPR RI? Saya insya Allah tetap calon kembali di Provinsi Jawa Barat. Untuk dapil berapa Pak? Dapil 8 ya, Kota Depok dan Kota Bekasi. Oke. Karena saya punya ketua DPW, namanya Bu Desira Nasari, yang insya Allah juga nanti akan kita dorong lah untuk maju di Pilgub Jabar ya. Nah, saya punya kewajiban untuk ngawal ketua DPW saya untuk maju. Ya, hitungan saya kalaupun tidak gubernur, paling tidak wakil gubernur lah gitu ya. Di Jawa Barat, kita dorong ketua DPW kita di Nasari. Walaupun kami punya banyak stok kader sebenarnya kan. Kami punya Bima Arya, kami juga punya Sekjen juga, Edi Suparno juga punya gitu. Tapi paling tidak
saya mencalonkan kembali ke provinsi untuk bisa memberikan warna lah tanda kutip Ya. dalam pilkada Pilgub Jawa Barat di 2024 nanti gitu. Mengawal dengan cara akan tetap di DPRD Ya, Jawa provinsi, Barat. Pak ya, Ya, Jawa Barat. ya. Oke, baik. Saat 2019 hingga 2024 berapa kursi dan target untuk 2024 berapa kursi, Pak? Target 2024 ya kita sesuai dengan nomor partai kita 12 ya. 12. Hari 12 ini pas. PAN ya 12 pas bantu rakyat itu. Eh, Hari ini PAN 7 kursi. mm, 7 kursi itu berarti kan tidak ada kader PAN yang masuk di representasi pimpinan kan. Ya. Nah, kita target 12 kursi 2024 insya Allah masyarakat bisa percaya ke Partai Amanat Nasional dan kita bisa punya Desi Ratnasari kita dorong menjadi cawagup dan mudah-mudahan bisa memberikan warna baru lah di Jawa Barat ini kan. Jawa Barat ini kan sudah 50 juta hampir itu penduduknya itu terbesar itu di Indonesia. Saya kira perlu penanganan secara serius gitu loh. Dengan hayati keanekaragaman hayati, keanekaragaman suku, keyakinan yang sangat majemuk di Jawa Barat. Saya kira kita perlu pemimpin yang punya visi yang besar ke depan gitu. Oke, baik. Partai PAN ini dengan lagu-lagu barunya nih Pak, makin asik. Gimana Pak dampaknya ke Ya di alhamdulillah daerah ya ataupun di dengan nasional? PAN gitu. Nah, gitu. Itu saya kira paling tidak kami lebih dikenal lah, baik oleh semua kalangan, terutama anak-anak ya. Kalau Anak-anak saya ya. turun ke bawah reses atau sosper, dia tahu saya anggota dewan dari PAN, mereka tanpa disuruh menyanyi Nyanyi, sendiri Pak, ya. gitu kan. Dan mama juga sudah otomatis yang ngikutin itu karena viral ya kan. Oke. Ya saya kira saya sebagai kader PAN juga bersyukur bahwa masyarakat lebih mengenal secara utuh ya PAN itu seperti Ya. apa. Karena hakikat PAN itu kan logonya matahari. Hmm. Matahari itulah sumber kehidupan dan matahari nggak pernah ingkar janji dia. Kalau terbit dia setiap hari terbit, ya nggak pernah hari ini terbit besok tidak gitu Ya. kan. Dan selagi matahari masih ada pasti punya harapan gitu. Asik. Gitu. Selagi matahari masih ada, Iya. pasti punya harapan Iya, ini ya, Pak. betul. Oke, baik. Pesan yang terakhir Pak, Ya. apa pesan damai yang bisa Bapak sampaikan kepada Tribuners yang menyaksikan tayangan ini terkait dengan Pilpres, pemilu, bahkan pilkada di tahun 2024? Silakan Pak. Ya, pertama saya menghimbau kepada kita semua, perhelatan politik ini kan dia berlaku siklusnya 5 tahunan. Ya. Berbeda pilihan, berbeda calon itu saya kira wajar. Ya. Tapi jangan sampai dengan berbeda pilihan dan berbeda calon kita konflik gitu loh. Terjadi gesekan konflik sosial. Nah, PAN menghindari akan terjadi konflik. Kita menatap pilpres, pilkada, pileg itu dengan gembira gitu. Karena ini kan pesta demokrasi 5 tahunan sekali. Negara memanggil rakyatnya untuk datang berduyun-duyun ke TPS untuk menentukan pilihan dengan luber, langsung bebas aktif. Dan tentu harapan saya dengan semakin kita bercermin dari sejarah gitu ya, bahwa dengan adanya dikotomi narasi-narasi yang cebong kampret kemarin itu menurut saya itu gesekannya kan sangat tajam di masyarakat. Nah mari kita tatap Pilpres ke depan itu dengan gembira, dan kalaupun ada persaingan dengan gagasan gitu. Bukan persaingan dengan kelompok kekuatan kubu, tapi persaingannya dengan adu gagasan. Nah, ketika bersaing dengan adu gagasan, tentu yang terbaik akan menang. Tapi kan tidak ada yang tersakiti. Kita berharap bahwa generasi bangsa Indonesia ini semakin ke depan, kita menatap 2045 itu adalah masa keemasannya kita untuk menjadi negara yang besar ya. Nah, tentu bonus demografi yang kita dapat hari ini, itu menurut saya harus dimanfaatkan secara maksimal. Dan tentu negara harus kondusif. Kalau elitnya konflik, kita tidak kondusif, kan sia-sia juga bonus demografi ini tidak kita manfaatkan. Jadi besar harapan saya, kita beda partai, beda pilihan pilpres, beda pilihan pilkada, itu normal, wajar, dan jangan sampai itu menjadi masalah sosial, konflik sosial, apalagi masalah rumah tangga gitu kan. Satu rumah beda pilihan terus gak teguran, itu saya kira nauzubillah min dzalik lah. Ini kan dinamika politik demokrasi kan wajar lah ada pilihan, beda pilihan, tapi kita tetap Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan
Jangan lupa bahwa kita punya peluang besar untuk menjadi bangsa yang besar ketika bangsa ini bersatu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Siap, Kang. untuk waktunya. Demikian Tribuners pada program Adikarya Parlemen bersama saya Daniel Andrianda Manik. Sampai jumpa pada program selanjutnya.